Oke, hari ini saya akan sedikit bercerita mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia One yang saya bongkar kemarin karena layarnya blank hitam dan saya ganti NFC. Dan saya sudah mencobanya untuk memakai 10 hari HP ini, yaitu buat bermain game, buat aktivitas sehari-hari, buat musikan ataupun buat YouTuber. Di sini saya juga sudah mencoba buat bermain game Genshin Impact ya. Di Sony Xperia One ini saya sudah upload videonya sebelumnya, jadi kalian tinggal tonton saja. HP ini menurut aku sangat menarik sekali ya. Untuk desainnya sendiri berbeda dengan HP-HP pada umumnya, yaitu HP-nya memanjang. Karena rasionya 21:9, tentu HP ini memanjang tidak melebar. Ya meski bezel atas bawahnya itu masih rada tebal, tapi ini desain khas dari Sony yang tidak menggunakan tompel punch hole ataupun layar berponi. Ukuran layarnya cukup gede 6,5 in, tapi ini nyaman sekali di tangan karena layarnya memanjang. Di bagian sini ada tombol volume, terus di bagian sini ada fingerprint yang kadang bisa kadang enggak ya, khas HP Sony Xperia One dan Sony Xperia 5 yang fingerprintnya rata-rata tidak bisa. Di sini ada tombol power dan ada shutter kamera juga, ada garis antena juga. Terus di bagian sini cuma ada garis antena ya, ada 3 garis antena. Terus di bagian sini ada kamera masing-masing beresolusi 12 megapiksel, 12 megapiksel, dan 12 megapiksel. Sudah mendukung OIS dan sudah mendukung AIS. Ini ada logo NFC, ada Sony dan ada Sony Xperia. Terus di sini ada sensor buat kedalaman. Terus di bagian atas ini ada mikrofon dan ada slot SIM. Ini single SIM ya, karena versi AU tinggal congkel saja. Ini ada speaker, terus ada lubang Type-C buat pengecasan dan ada mic. Terus ada garis antena, tapi sayangnya tidak ada lubang jack audio di sini. Jadi sayang banget ya, karena tidak ada lubang jack audio. Di bagian sini ada kamera beresolusi 8 megapiksel dan ada earpiece. Earpiece-nya ini bisa stereo speaker ya. Dan di sini ada sensor cahaya, sensor proximity dan sensor-sensor lainnya. Secara keseluruhan HP ini masih bisa dibilang mulus di bagian depan maupun di bagian belakang, di bagian atas maupun di bagian bawah. Pokoknya tampilannya sangat menarik sekali apabila di tongkrongan karena HP ini berbeda dengan lainnya. Di sini saya akan melanjutkan cek skor Antutunya di Sony Xperia One ini. Untuk skor Antutunya sendiri ini mendapatkan skor 633 ribuan karena ini menggunakan chipset mantan flagship yaitu Snapdragon 855. Tentunya chipset ini sangat powerful pada masanya dan di tahun ini pun menurut aku masih sangat enak sekali, baik buat kebutuhan sehari-hari non gaming maupun buat gaming. Dan di tahun ini pun menurut aku chipset Snapdragon 855 masih sangat worth it sekali, masih cukup ngebut dan masih bisa dibilang ngebut di tahun ini. Untuk baterainya sendiri Sony Xperia One ini baterainya kecil yaitu cuma 3300 mAh. Seperti biasa flagship dari Sony itu baterainya kecil-kecil yaitu 3300 mAh, itu rata-rata flagship dari Sony. Untuk harganya sendiri Sony Xperia One dibanderol dengan harga sekitar 1,5 sampai 2 jutaan tergantung dari kondisi HP itu. Ada yang wifi only, ada yang sinyalnya bea cukai dan ada yang cuma command print. Menurut kalian gimana? Apakah worth it dengan harga segitu kita sudah mendapatkan Sony Xperia One? Monggo tulis di kolom komentar. Oke lanjut, di sini saya akan tes untuk speaker stereo di Sony Xperia One. Jadi hasilnya untuk speakernya seperti ini. Jadi untuk speaker bagian atas itu kecil suaranya dan speaker bagian bawah itu yang lebih kenceng. Karena speaker bagian atas itu cuma buat ngimbangin saja dan speaker bagian bawah itu yang utama. Oke, di sini saya akan pergi ke tentang ponsel. Jadi Sony Xperia One ini mentok di Android 11 dan tidak dapat update lagi karena ini updatean terakhir di Sony Xperia One ini. Setelah pemakaian kurang lebih 10 hari, ini saya tidak merasakan ada kendala di Sony Xperia One ini. Ini lancar jaya, tidak ada kendala sama sekali. Kemarin saya sudah mencoba buat bermain game Genshin Impact pun ini lancar. Buat aktivitas sehari-hari non gaming pun seperti buat sosial media pun ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Pokoknya setelah ganti NFC ini tidak ada blank hitam maupun restart sendiri. Ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian kameranya di Sony Xperia One ini. Jadi kameranya yang beresolusi 12 megapiksel, 12 megapiksel dan 12 megapiksel sudah mendukung OIS dan sudah mendukung AIS.
Sudah pasti buat merekam video itu cukup stabil, nanti sampelnya saya akan kasih lihat di akhir video ini. Ya meski kameranya cuma 12 megapiksel, tapi soal detail menurut aku Sony Xperia One ini ya cukup bagus lah. Meski kameranya cukup kecil yaitu 12 megapiksel, soal detail Sony Xperia One ini menurut aku cukup bagus, jadi masih bisa diandalkan. Untuk shutter kameranya pun ini kita tinggal klik saja ya, nanti otomatis kameranya akan merespon dan akan membuat foto ataupun video. Jadi meskipun kameranya cuma 12 megapiksel, tapi kameranya masih bisa diandalkan dan masih bisa bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru di harga sekitar 2 jutaan. Di dalam menu Sony Xperia One ini ada menu Cinema Pro ya, kita tinggal klik saja Cinema Pro, otomatis kameranya akan membuka. Jadi ini merekam untuk mode manual di Sony Xperia One ini. Ini bisa mengatur kamera di Sony Xperia One ini secara manual, bisa mengatur ISO, kecerahan, dan lainnya. Pokoknya menunya sangat banyak sekali. Buat teman-teman yang suka mode manual, kita bisa memakai Cinema Pro ini. Buat teman-teman yang suka mode auto, kita bisa memakai kamera bawaan di Sony Xperia One ini. Jadi Sony Xperia One ini sudah lengkap untuk menu-menu kameranya, kita tinggal pakai saja. Jadi kesimpulannya sih menurut aku Sony Xperia One di tahun ini masih sangat worth it sekali. Dengan harga sekitar 1,5 jutaan kita sudah mendapatkan mantan flagship. Ya tentunya spesifikasinya spesifikasi flagship pada masanya dan masih sangat bisa bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru di harga 2-3 jutaan. Secara performa pun Sony Xperia One ini masih sangat bisa diandalkan baik buat game maupun kebutuhan non-gaming. Apalagi buat sosial media, HP ini sangat mantap sekali dan sangat nyaman sekali. Ya layarnya yang memanjang bukan melebar ya. Jadi sangat mantap sekali buat nonton film ataupun buat aktivitas lainnya. Buat teman-teman yang pengen beli Sony Xperia One, menurut aku di tahun ini masih sangat worth it sekali ya. Dari segi performa pun menurut aku masih lumayan ngebut dan masih bisa dibilang ngebut. Untuk desainnya sendiri ini sih soal selera ya, karena Sony itu tidak ada tombol, pajol ataupun layar berponi. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.